membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Di sini dikatakan Paulus, jangan sesat. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasan dari dagingnya. Tetapi barang siapa yang menabur dalam roh, yaitu adalah roh kebenaran, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, ya. Menuai ini sudah matang. Apa yang kita tabur itu akan menjadi matang. Entah matang dalam yang kebaikan atau matang dalam kejahatan. Dan ketika sudah matang, dua-duanya akan siap dituai, ya. Jika kita tidak menjadi lemah, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Dalam kehidupan ini, tentu kita harus terus melakukan apa yang baik yang Tuhan ingin agar kita lakukan. Jadi, melalui ayat yang baru saja kita baca, dalam Galatia 6 ayat 7, kata yang diterjemahkan mempermainkan atau bisa juga mengejek atau mukterizo hanya muncul di sini dalam perjanjian baru. Meskipun sering muncul juga dalam terjemahan Yunani dalam perjanjian lama. Secara harafiah berarti menaikkan hidung seseorang, tandanya menghina, ya. Jadi dalam perjanjian lama itu biasanya merujuk kepada merendahkan para nabi Tuhan. Jadi kita jangan mempermainkan Tuhan, kita jangan mengejek Tuhan, ya. Ini yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus tentunya. Dan bahkan digunakan sekali untuk menggambarkan secara grafis sikap memberontak terhadap Tuhan, ya. Yesaya 8 ayat 17 itu memberikan sebuah gambaran juga dengan kata yang sama yang Paulus angkat, mempermainkan. Ini juga menunjukkan suatu sikap pemberontakan kepada Tuhan. Maksud Paulus adalah bahwa orang mungkin mengabaikan Tuhan atau bahkan mencemoohkan setiap perintah-perintahnya atau hamba-hambanya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi mereka tidak bisa mengecoh Tuhan. Tuhan itu nggak bisa dikecoh. Dia adalah hakim yang tertinggi. Dan pada akhirnya mereka akan bertanggung jawab sebagaimana pelajaran kita. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Apa yang kita selalu lakukan, maka ini akan menjadi suatu karakter dan tabiat kita. Dan ini yang mau diangkat oleh Paulus. Kita juga dapat melihat dalam Galatia 6 ayat 8, yang dimana kita sudah juga membacakan, contoh apa yang dapat kita temukan mengenai apa yang kita tabur itu yang kita tuai dalam kisah-kisah dari Alkitab ini. Kita dapat melihat yang pertama dalam Lukas 22 ayat yang ketiga. Lukas 22 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan Lukas 22 ayat yang ketiga. Ini adalah kisah mengenai Yudas Iskariot. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari 12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepada para pegawai bait Tuhan dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Ini bukannya suatu kegiatan yang spontan pada saat itu, ya. Kita dapat melihat bahwa Yudas selalu mempunyai keserakahan dalam dirinya. Dia selalu mengambil, dia tidak jujur untuk uang di dalam kas di mana murid-murid Yesus itu miliki. Dan apa yang dia tabur terus menjadi suatu tabiat dan karakternya. Yudas akhirnya menjual tuannya. Kemudian kita juga dapat lihat pelajaran yang sama juga. Bagaimana dengan hasil atau kebiasaan yang baik? Daniel 1 ayat yang ke-8, ya. Baik hal yang baik, hal yang buruk, semuanya ini akan mendatangkan atau membentuk sebuah tabiat dalam kehidupan kita. Daniel 1 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan ayat yang ke-8. Daniel berketapan untuk tidak menajiskan dirinya, ya, dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja.
Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ini adalah memang karakter daripada orang-orang Israel pilihan yang takut akan Tuhan. Jadi ketika dia ditempatkan kepada suatu tantangan yang sulit, tapi dia membiasakan untuk selalu berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan, Daniel dapat berdiri. Bagaimana dengan kisah yang lain? Ya, kisah Yesus. Kita dapat melihatnya kisah Yesus yang juga diangkat melalui kebenaran-kebenaran melalui ayat-ayat dari firman Tuhan. Kisah Yesus kita dapat baca dalam Matius 4 ayat yang pertama. Matius 4 yang pertama menceritakan pasal 4 ayat 1 sampai 11 adalah kisah ketika Yesus dicobai di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Tapi kita lihat dia selalu menjawab dengan apa yang tertulis dari kebenaran firman Tuhan. Dan terakhir ayat 10 dikatakan, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, ya. Sebab ada tertulis, kita ini harus menyembah Tuhan Allah kita, dan hanya kepada Dia sajalah kita ini berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus dengan penuh sukacita. Jadi jikalau kita juga dalam kehidupan ini selalu mengutamakan apa yang Roh Kudus katakan berdasarkan kebenaran firman Tuhan, maka iblis juga akan mundur daripada kita, walaupun dia tetap terus berusaha untuk memberikan pencobaan-pencobaan tersebut. Tapi bergantunglah dan berserahlah kepada bisikan akan Roh Kudus tersebut dalam kehidupan kita setiap harinya. Jadi metafora Paulus tentang menabur dan menuai bukan sesuatu yang unik. Ini adalah fakta kehidupan yang muncul dalam banyak pepatah kuno. Namun yang penting adalah bagaimana Paulus menggunakannya untuk menyoroti komentarnya sebelum tentang daging dan roh, ya. Kemudian persamaan di zaman modern adalah bahwa kita bebas untuk memilih, tapi kita tidak bebas untuk memilih konsekuensi dari pilihan kita, ya. Tuhan kasih kebebasan memilih, tapi kita tidak bebas. Ketika kita memilih yang buruk, kita akan menuai daripada apa yang kita tabur tersebut. Dan jikalau kita menabur hal-hal yang baik, kita juga akan menuai suatu sukacita akan hasil yang kita tabur tersebut. Jadi kita dapat melihat, meskipun Tuhan tidak selalu membebaskan kita dari konsekuensi duniawi akibat dosa-dosa kita, kita tidak harus dirundung keputusan akibat pilihan yang buruk yang pernah kita buat. Kita dapat bersukacita. Ini sebuah pengharapannya, bahwa Tuhan telah mengampuni kita dari dosa-dosa kita dan mengangkat kita sebagai anak-anaknya, ya. Tapi jangan biarkan kita kembali lagi ke dalam dosa-dosa kesenangan kita itu. Kemudian kita dapat melihat kita harus memanfaatkan peluang yang kita miliki sekarang untuk kita dapat menumbuhkan hal-hal yang menghasilkan suatu berkat yang baik atau panen surgawi. Sementara itu dalam Galatia 6 ayat 10 menggambarkan pokok pemikiran bahwa etika Kristen memiliki fokus ganda. Satu adalah universal dan mencakup semuanya. Mari kita berbuat baik kepada semua orang, ya. Itu dia, kita harus selalu berbuat baik kepada semua orang. Yang lain adalah khusus atau spesifik, terutama kepada saudara yang seiman, keluarga inti kita, ya. Jadi kita dapat melihat seruan universal Paulus didasarkan pada kenyataan bahwa semua orang dimanapun diciptakan menurut gambar rupa Tuhan, dan dengan demikian jauh lebih berharga dalam pandangannya, ya. Semua kita ini sangat berharga karena menurut gambar dan peta Tuhan ketika Tuhan menciptakan kita. Jadi di dalam pandangannya di sini kita dapat melihat setiap kali orang Kristen melupakan fakta-fakta utama dari kebenaran firman Tuhan, mau tidak mau mereka akan menjadi korban dari dosa, yaitu rasisme, ya, sangat rasis. Kemudian seksisme, sukuisme, kelaisme, ya. Jadi semuanya ini akan membutakan kita serta membuat ribuan kemunafikan lain yang telah merusak umat manusia sejak Adam dan Hawa sampai saat ini. Ditulis oleh Timothy George dalam buku Galatian atau Galatia halaman 427 sampai 428. Jadi biarkanlah melalui pelajaran kita hari ini, kita harus selalu peka
terhadap bisikan Roh Kudus, punya waktu menggali firman-Nya, sehingga sebagaimana Kristus ketika tantangan itu datang, pencobaan itu datang, Dia selalu mengatakan ada tertulis apa kebenaran yang Tuhan ingin kita lakukan kepada setiap pilihan-pilihan kita. Jadi biarkanlah melalui pelajaran kita hari ini, kita kembali diingatkan, apa yang kita tabur, itu akan yang kita tuai. Tapi biarkanlah melalui kasih karunia Kristus, jikalau kita pernah melakukan sesuatu yang tidak berkenan, kita datang kepadanya, Tuhan akan rubahkan kita dan kita mulai menabur benih-benih yang baik sampai Kristus datang. Kiranya Tuhan memberkati.